Shalom alaihim besem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Mengapa di perjanjian lama tidak ada rasul? Ya, hari ini saya ditanya seperti itu. Waduh, iya ya. Saya juga baru tahu mengapa di perjanjian lama tidak ada rasul. Yang ada cuma nabi. Sementara di perjanjian baru ada rasul, ada nabi. Kok aneh ya? Ya. Di perjanjian baru rasul bisa dirangkap oleh nabi. Rasul iya, nabi iya. Contohnya Paulus. Paulus itu juga rasul di dalam Roma 1 ayat 1 ya. Di situ Paulus sebagai rasul. Paulus juga sebagai nabi di dalam kisah 13 ayat 1 ya. Jadi mengapa di perjanjian lama tidak ada rasul? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara ya. Saya cuman begini doang. Oh iya, langsung ya. 1 menit. Matius 10 ayat 2 ya. Ke-12 murid itu ternyata juga disebut ke-12 rasul. Nah, langsung clear saya. Artinya rasul itu harus dipilih oleh Yesus dalam posisi Yesusnya menjadi fisik manusia. Catat baik-baik. Ketika Yesus memilih ke-12 murid plus nanti 70 murid di dalam Lukas 10 ayat 1, maka ke-82 murid 12 tambah 70. Karena yang memilih murid itu adalah Yesus sendiri, Yesus fisik manusia, maka ke-82 murid itu disebut 82 rasul. 1 menit langsung kejawab. Itu sebabnya di perjanjian lama nggak ada rasul. Kan Yesusnya belum ada fisik manusia. Yang memilih nabi di perjanjian lama adalah Yesus, tapi Yesusnya roh, yaitu Yahweh. 1 menit langsung terjawab. Saya ulang. Di perjanjian lama hanya ada nabi, tidak ada rasul. Sebab Yesusnya belum jadi manusia. Yesusnya sebagai roh Yesus, sebagai roh kudus, sebagai roh Allah, sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Di dalam Matius 23 ayat 34, aku yang memilih dan mengutus para nabi. Ketika Yesus jadi Yahweh. Ketika datang di bumi jadi fisik manusia, Yesus memilih 12 murid dan 70 murid. Itu dia 82 murid. Itulah disebut 82 rasul, karena dipilih oleh Yesus fisik manusia. Matius 28 ayat 19 ya, beritakan Injil, jadikan mereka muridku dan baptislah di dalam nama Yesus ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan Yesus ya. Jadikan semua muridku ya. Tapi yang melakukan itu kita. Kalau kita memberitakan Injil, kita menjadikan seseorang murid. Disebut rasul apa tidak? Tidak. Kecuali kalau Yesus sendiri fisik manusia yang memilih, itu baru disebut rasul. Makanya jadikan muridku, bukan jadikan rasulku. Ngerti? Clear Pak. Jadi seorang rasul harus dipilih oleh Yesus fisik manusia. Ada yang aneh Pak. Ini ada yang aneh. Aneh seaneh-anehnya. Ada seseorang ngaku rasul. Ya, padahal dipilih oleh siapa? Ya dipilih Allah kami. Lah, Allahmu pernah jadi manusia enggak? Enggak, lucu. Allahnya enggak pernah jadi manusia. Kok dia mengklaim jadi rasul? Rasul itu harus dipilih oleh Yesus yang fisik manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, di perjanjian baru Yesus memilih 10 nabi. Tidak lagi memilih rasul, memilih 10 nabi. Ya. Ya, jadi sekarang ini Yesus memilih apa? Yesus memilih, kalau ya memilih nabi lah kalau sekarang ini, karena kan Yesusnya sudah di surga.
Efesus 4 ayat 11, Yesus memilih nabi, rasul. Kok bisa rasul juga, Pak? Boleh juga kalau yang memilih Yesus langsung dari surga. Contohnya Paulus. Paulus itu kan tidak dipilih oleh Yesus secara fisik, tidak. Dipilih dari surga. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Lalu Paulus dijadikan rasul. Ya, sekarang ini Yesus masih bisa memilih rasul asal yang milih Yesus. Aneh ajaib ya. Ya, seseorang ngaku rasul dipilih bukan oleh Yesus, aneh dong ya. Lucu dong, lucu. Bukan dipilih oleh Yesus waktu manusia, lucu dong, lucu. Ya. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, maka semua murid disebut rasul. Ya, ditulis di Alkitab ya. Kalau sekarang Yesus memilih seseorang dijadikan rasul bisa, tapi nggak ada di Alkitab, nggak ditulis ya. Ya. Seseorang ngaku jadi rasul padahal tidak dipilih oleh Yesus. Seseorang ngaku jadi rasul padahal tidak dipilih oleh Yesus fisik manusia. Kalau zaman sekarang tidak dipilih oleh Yesus yang Allah. Percaya Yesus Allah aja enggak? Ngaku jadi rasul. Lalu yang ngaku jadi rasul sekaligus ngaku jadi nabi. Semua nabi itu dipilih Yesus. Kalau zaman sekarang Yesusnya sudah Allah, berarti seorang nabi hanya bisa dipilih oleh Yesus kalau dia percaya Yesus. Percaya Yesus saja enggak kok ngaku jadi nabi. Ya. Yang bisa memilih rasul dan memilih nabi itu hanya Yesus. Makanya ya toh, semua nabi dicomot-comot. Nabi Alkitab kan dicomot-comot toh. Kenapa? Karena nggak bisa milih nabi sendiri. Nggak bisa mau milih nabi sendiri nggak bisa. Ya. Lalu comot-comot semua nabi di Alkitab ya toh, diaku-aku oleh keyakinan lain. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya. Ya. Bisa milih nabi nggak Allahnya? Nggak ada yang ini ya. Semua nabi ya cuma nabi di Alkitab itu, nabi rasul. Cuman sekarang clear kenapa di perjanjian lama tidak ada rasul, karena Yesusnya belum jadi manusia. Ya. Jadi Yesus yang jadi manusia bisa memilih murid ini otomatis jadi rasul. Setelah naik ke surga, Yesus yang sudah Allah di surga ini juga bisa memilih seseorang menjadi rasul juga, jadi nabi juga, pemberita Injil juga, gembala juga, pengajar juga. Very clear. Yang aneh bin ajaib, ada orang ngaku jadi rasul, ngaku jadi nabi, tapi bukan dipilih oleh Yesus. Percaya Yesus saja enggak, ya udah pasti kagak dipilih oleh Yesus. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, very clear. Kalau pendeta HTD jelasin cukup beberapa menit, very clear. Tidak pernah bisa dibantah. Siapa yang bisa menjawab mengapa di PL perjanjian lama tidak ada rasul? Kenapa rasul adanya di perjanjian baru? Di PL ada nabi, di PB ada nabi. Ya, ada nabi, ada rasul di PB. Di PL nabi doang, kenapa nggak ada rasul? Cuman HTD yang bisa jawab. Betul apa betul? Ada 200 pendeta, 200 romo. Ada yang bisa jawab? Nehi. Nggak ada yang bisa jawab ya. Ya, clear? Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.